Lalu bagaimana nasib IKN setelah dua pejabat di pucuk tertinggi otorita IKN mundur? Kita akan membahasnya bersama Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga. Selamat pagi Pak Danis. Baik Pak Danis, apakah dengan mundurnya Pak Bambang dan Pak Rahayu ya ini akan berpengaruh terhadap progres pembangunan IKN Pak? Baik, kami masih mencoba memperbaiki sambungan komunikasi dengan Pak Danis Hidayat Sumadilaga yang merupakan Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN. Sebelumnya, seperti diketahui, ada dua pejabat otorita IKN yang menyatakan mengundurkan diri hanya 2 bulan sebelum peresmian IKN dalam upacara kemerdekaan 17 Agustus yang ke-79. Kita akan kembali sapa Pak Danis, selamat pagi. Pagi, Mas Iqbal. Baik, terima kasih sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Pak Danis, apakah nanti ada pengaruhnya Pak dengan mundurnya Pak Doni dan juga Pak Bambang dari otorita IKN Pak terhadap progres pembangunan IKN? Ya, saat ini progres IKN tetap seperti, jadi pekerjaan-pekerjaan di IKN ini kan berdasarkan kontrak ya, yang APBN antara penyedia jasa dengan sebagian besar ya dengan Kementerian PUPR. Pekerjaan ini sifatnya multi-year sehingga saat ini terus berjalan. Progresnya sudah 84% nih saat ini. Kemudian juga sejak akhir tahun lalu pekerjaan-pekerjaan yang non APBN investor juga sudah mulai, sudah berjalan, hotel, sekolah, rumah sakit dan sebagainya. Ya insya Allah saya pikir ini akan tetap berjalan. Oke, baik. Jadi terus dilakukan ya dan progresnya juga tercatat ya, Pak Danis. Tapi saya ingin konfirmasi ini sekaligus meluruskan ya, karena ada yang menyatakan bahwa mundurnya Pak Bambang ini dan juga wakilnya karena tidak dapat memenuhi target Pak. Jadi kesannya dimundurkan karena dianggap tidak mampu memenuhi target yang diberikan pemerintah pusat. Wah, saya nggak paham, Mas. Mengenai hal itu yang pasti kalau progres yang ada sekarang insya Allah persiapan khususnya dalam rangka 17 Agustus insya Allah berjalan lancar. Ini saat ini saya sedang berada di IKN ini. Sebentar lagi kita akan melakukan simulasi untuk persiapan 17 Agustus di lapangan upacara bersama Pak Mensesnek, Pak Kasetpres, Pak Menteri PU, dan yang lain-lain. Insya Allah kalau di lapangan berjalan sesuai dengan rencana, Mas. Oke, Pak Danis, kami juga sambil menayangkan ya Pak ya, ini Pak suasana IKN yang nanti akan juga dihadiri oleh Presiden Jokowi. Pak Danis, jadi prioritasnya sekarang kemana Pak untuk pembangunan infrastruktur ini? Katanya groundbreaking difokuskan untuk pendidikan, betulkah? Ya betul, ada Al-Azhar, ada beberapa pendidikan, ada 9 ya yang untuk groundbreaking tahap 6 ini. Di samping itu ada peresmian dari Bendungan Sepakusmoy ya sebagai sumber air baku dan pengendali banjir di IKN. Betul, yang tahap 6 ini fokusnya pada pendidikan. Oke. Jadi nanti apakah sudah dipastikan upacara 17 Agustus dilangsungkan di IKN Pak? Karena ada pernyataan dari Pak Heru Budi ya, Gubernur Jakarta, bahwa nanti kemungkinan bisa di IKN, bisa di Jakarta, seperti itu. Wah, ini nanti ini kan Pak Heru Budi nih, kita mau Pak hadir Pak Kasetpres, Pak Mensesnek untuk simulasi ini sebentar lagi sekitar jam 10 waktu Indonesia bagian ini ya tengah ya. Oke, jadi sudah dipastikan akan di IKN ya. Untuk infrastruktur utama Pak, seperti rumah tapak jabatan menteri, kemudian istana presiden, sejauh mana Pak Danis? Rumah tapak jabatan menteri itu progresnya sudah hampir 90%. Nanti malam rencananya kalau tidak ada halangan, Bapak Presiden dan rombongan itu akan menginap di situ, di rumah tapak jabatan menteri. Sudah kami siapkan ada 4 rumah yang siap untuk ditempati oleh beliau. Oke, jadi bukan Dan camping lagi, tapi
kawasan Istana Presiden. Itu kita ini sekarang menuju ke sana, lapangan upacara sudah siap, sudah 90% lebih. Istananya sedang dalam pekerjaan mechanical, electrical, dan kemudian interior, itu progresnya sudah 80%. Yang kantor presiden sudah hampir 90%, 89,7% itu. Jadi persiapan, ya, kalau ditanya tadi itu Mas Iqbal. Iya, Pak Danis, Pak Bas tadi katanya masih menyempurnakan instalasi air bersih di sana. Bagaimana Pak sejauh ini progresnya? Iya, jadi begini kan kita air bersihnya, insya Allah nih kita akan sedang mempersiapkan pemasangan pompa dan sebagainya. Pada minggu kedua Juli itu sudah masuk ke kafling air bersihnya. Progresnya baik. Progresnya baik ya, jadi masih terus Air dijalankan. bersih, karena kan pipanya semua sudah terpasang, reservoir. Nah, bagaimana kita mendorong air tersebut dengan pompa sepanjang kurang lebih 16 km ke kawasan istana, kawasan perumahan, dan juga kawasan perkantoran. Insya Allah itu Juli, sekitar pertengahan Juli bisa airnya sudah masuk ke rumah-rumah dan kantor-kantor serta istana. Ya. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin sapa sebentar, ada juga Direktur Eksekutif KOR Indonesia, Muhammad Faisal. Mas Faisal, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Oke, Mas Faisal, tadi kita sudah dengar ya Pak Danis menyatakan bahwa semua tidak ada masalah, progres sudah berlangsung. Nah, menurut Anda, dengan mundurnya dua pejabat tinggi otorita IKN ini akan berpengaruh tidak terhadap proses pembangunan yang sedang dilanjutkan di IKN? Ya, dengan mundurnya dua pimpinan utama dari otorita, ini sebetulnya yang berpengaruh adalah progres ke depan, gitu ya. Kalau yang sudah dibangun saat ini, saya yakin karena sudah dianggarkan sudah dari sejak tahun lalu, ya bahkan beberapa tahun sebelumnya juga sudah direncanakan. Nah, sehingga yang sudah dianggarkan, yang uangnya sudah ada, itu kan pasti sudah diimplementasikan, eksekusi. Nah, tapi yang kemudian menjadi tanda tanya karena apa? Karena ada kemunduran dua pucuk pimpinan daripada badan otorita adalah bagaimana selanjutnya, ya, di sejak tahun 2025 ke depan, begitu ya, karena kita tahu bahwa di tahap awal mau tidak mau yang menjadi kunci utama dalam hal pembangunan IKN adalah dari APBN, ya, karena masih membangun atau memperkuat dari infrastruktur dasarnya dulu, ya, sehingga investor untuk masuk melihat daripada progres, kecepatan, ya, dan juga keberlanjutan, ya, daripada pembangunan infrastruktur dasar ini dulu, gitu ya. Kalau infrastruktur dasar sudah terbangun, ya, paling tidak untuk kawasan inti, lalu juga dalam hal prioritas pembangunan ke depan itu juga masih terus berjalan. Nah, ini masih bisa semestinya investor melihat bahwa ada keberlanjutan dalam pembangunan IKN, termasuk dalam hal pembiayaan untuk infrastruktur dasar. Gitu. Tapi kalau ini tergantung bagaimana sebetulnya arah kebijakan ke depan. Ya, tapi kalau seandainya ada perubahan dari sisi kebijakan, ya baik itu dalam hal prioritas, ya, peletakan prioritas maupun dalam hal alokasi anggaran, nah ini yang berpotensi memang akan mempengaruhi minat investor, ya, untuk membangun atau ikut berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Gitu. Baik, akan mempengaruhi kepada investor. Nanti kita akan konfirmasi lagi ke Pak Danis. Pak Danis mohon tetap bersama kami. Nanti kami harus jeda sebentar, Pak Danis dan Mas Faisal. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.